Bagaimana kalau selama ini kamu sudah jadi pria yang menarik tanpa kamu sadari sama sekali? Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu punya wajah tegas atau badan atletis, tapi karena kamu sudah memancarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dimanipulasi. Sesuatu yang hanya muncul dari pria yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan mungkin sekarang kamu sedang mengalami fase aneh itu. Semakin kamu diam, justru semakin banyak orang yang memperhatikan. Semakin kamu berhenti ngejar cinta, justru makin sering dilirik. Semakin kamu gak peduli dilihat orang, justru kamu jadi pusat perhatian. Tapi kamu belum mengerti kenapa. Kamu pikir kamu lagi berubah, padahal sebenarnya kamu lagi menemukan dirimu yang asli. Ini bukan afirmasi kosong, ini gejala yang sangat nyata. Dan kalau kamu perhatikan baik-baik, tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu cukup sadar buat mengenalinya? Karena pria yang paling menarik tidak pernah sadar dirinya sedang menarik. Justru karena dia tidak sibuk mencoba terlihat jadi seseorang, dia jadi seseorang yang ingin dikenal. Stoikisme menyebut ini sebagai kekuatan dari ketidakterikatan. Ketika kamu berhenti tergantung pada validasi eksternal dan mulai hidup sesuai nilai yang kamu pilih sendiri. Nilai yang kamu pegang diam-diam, bahkan ketika nggak ada yang lihat, dan kamu mulai sadar. Ketenangan kamu lebih maskulin daripada kemarahan. Ketegasan kamu lebih seksi daripada basa-basi. Ketidakhadiran kamu kadang lebih membekas daripada kehadiran orang lain. Kamu tidak sedang jadi pria keren. Kamu sedang tumbuh menjadi pria utuh, bukan yang sempurna, tapi yang sadar, yang kuat dari dalam, yang sudah melalui luka, krisis, dilema hidup, dan malah jadi lebih hidup. Marcus Aurelius pernah berkata, daya tarik sejati seorang pria bukan berasal dari penampilannya, tapi dari pikirannya yang tak bisa diguncang. Dan itu kamu. Kalau kamu merasa akhir-akhir ini kamu gak terlalu butuh keramaian, tapi tetap disukai orang, gak terlalu aktif di media sosial, tapi tetap dianggap menarik, gak selalu tampil dominan, tapi orang tetap respect, maka besar kemungkinan kamu sedang masuk ke fase pria yang tidak lagi sibuk terlihat, tapi benar-benar jadi. Video ini akan mengungkap 9 tanda kamu sudah jadi pria menarik, tanpa kamu sadari, berdasarkan prinsip-prinsip stoik yang sering luput dibahas. Ini bukan tentang cara jadi alfa, ini tentang cara jadi pria dewasa yang sebenarnya. Dan tanda-tandanya seringkali muncul bukan dari kekuatan, tapi dari keheningan, bukan dari pujian, tapi dari kesendirian, bukan dari agresi, tapi dari kehadiran yang stabil. Di akhir video nanti, saya akan bagikan satu mind shift yang bisa kamu pakai setiap kali kamu merasa tidak cukup sebagai pria. Sebuah prinsip dari Epictetus yang akan bikin kamu bilang, kenapa enggak dari dulu gue tahu ini? Tapi sebelum masuk ke tanda pertama, saya ingin dengar opini kamu dulu. Menurut kamu, apa ciri pria menarik yang enggak bisa dipalsukan? Tulis di kolom komentar sekarang, dan jangan lupa klik subscribe. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini bukan cuma relevan, tapi dibutuhkan. Sekarang, mari kita masuk ke tanda pertama. Pertama, kamu tidak lagi reaktif tapi reflektif. Pernah nggak kamu duduk di satu ruangan dan tanpa sadar, semua orang mulai memperhatikan satu orang yang nggak banyak ngomong, nggak pamer, nggak keras kepala, tapi berwibawa, bukan karena volume suaranya, tapi karena ketenangannya. Bukan karena dominasi, tapi karena kontrol dirinya sendiri. Itu bukan aura. Itu hasil dari ketidaktergantungan pada emosi sesaat. Dan kalau kamu belakangan ini merasa kamu mulai bisa menahan diri sebelum marah, nggak langsung panik waktu ditolak, atau nggak lagi terpicu sama drama orang lain, kamu sedang jadi pria menarik,
tanpa kamu sadari. Di dunia yang penuh distraksi, kecepatan, dan ego digital, pria yang tenang jadi langka, dan kelangkaan itu menciptakan nilai. Tenang itu seksi, tapi ini bukan berarti kamu jadi pasif. Beda. Reflektif itu bukan diam, tapi memilih waktu dan cara yang tepat untuk merespons sesuatu, seperti kata Epictetus. Bukan hal-hal yang terjadi pada kita yang mengganggu kita, tapi bagaimana kita menilainya. Kamu mulai belajar, tidak semua pertanyaan perlu kamu jawab sekarang. Tidak semua serangan perlu kamu ladeni. Tidak semua orang perlu kamu buktikan. Dan justru karena kamu tidak reaktif, kamu jadi misterius. Dan misteri itu menarik. Pria reaktif itu seperti kertas, mudah terbakar oleh api dari luar. Tapi pria reflektif itu seperti batu. Semakin panas dunia, semakin dalam dia diam. Dan justru dari kedalaman itu muncul otoritas. Kamu nggak pamer bahwa kamu bisa mengontrol emosi, tapi cara kamu duduk, melihat, diam, dan memilih kata-kata, semua itu menciptakan kehadiran yang membuat orang lain merasa lebih tenang juga. Dan tebak apa? Itu daya tarik paling primal. Karena perempuan secara biologis dan psikologis lebih tertarik pada pria yang bisa jadi safe container bagi emosinya. Bukan karena pria itu dingin, tapi karena dia stabil. Dan kalau kamu akhir-akhir ini mulai sadar, kamu lebih milih menunda respons daripada langsung bereaksi, kamu sedang tumbuh jadi maskulin sejati. Kedua, kamu nyaman dalam kesendirian tapi tetap terhubung. Ada perbedaan besar antara kesepian dan kesendirian. Pria yang kesepian minta diperhatikan, pria yang bisa sendiri diperhatikan bahkan saat dia nggak minta. Coba flashback ke dirimu yang dulu. Mungkin kamu sering merasa FOMO, takut ditinggal, takut nggak ada yang ngajak nongkrong, takut nggak dianggap. Tapi sekarang, kamu mulai bisa menolak undangan tanpa rasa bersalah. Kamu bisa duduk sendirian di kafe tanpa sibuk buka HP, dan tetap merasa penuh. Itu bukan antisosial, itu kemerdekaan batin. Kamu mulai tahu, gua nggak harus selalu ada orang buat merasa cukup, kata Seneca. Hanya orang yang bisa merasa lengkap dalam kesendirian, yang bisa memberi secara utuh dalam hubungan. Dan yang menarik, saat kamu nyaman dalam kesendirian, kamu jadi lebih menarik dalam keramaian. Karena kamu tidak haus, kamu tidak menjilat, kamu tidak jadi kameleon yang berubah sesuai situasi, kamu hadir sebagai dirimu sendiri. Dan hal paling aneh mulai terjadi. Teman mulai lebih respect, cewek mulai lebih penasaran, orang mulai menghargai batasan kamu. Bukan karena kamu sibuk pamer kesibukan, tapi karena kamu nggak lagi minta ditemani untuk merasa hidup. Kesendirian kamu itu sinyal kuat bahwa kamu punya dunia batin yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Dan perempuan, terutama yang dewasa dan matang, sangat tertarik pada pria yang tidak menggantungkan kebahagiaannya pada kehadiran orang lain. Tapi, kamu juga tidak jadi tertutup. Kamu tetap bisa hadir, bisa nyambung, bisa menyapa, tapi tidak bergantung. Itu yang disebut independensi emosional. Dan dalam dunia yang penuh neediness dan fake confidence, pria yang nyaman sendiri adalah pria yang paling mengundang koneksi. Kalau dua tanda yang sudah kita bahas terasa relate buat kamu, berarti kamu bukan cuma berubah, kamu sedang naik kelas sebagai pria. Dan kalau kamu ngerasa banyak pria butuh denger ini, klik tombol like sekarang, biar algoritma juga tahu bahwa video ini bukan konten kosong. Ketiga, kamu mampu mengatakan tidak tanpa harus menjelaskan diri. Ada momen dalam hidup di mana kamu sadar, kamu nggak perlu menjelaskan pilihanmu kepada semua orang. Kamu nggak butuh izin untuk menjaga energi dan fokusmu. Dan saat kamu mulai bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah, tanpa panik orang bakal marah, tanpa sibuk menjelaskan atau minta pengertian, di situ kamu sedang menarik garis, bukan garis kasar, tapi garis respect. Karena di dunia yang mengajarkan kita untuk selalu menyenangkan semua orang, pria yang berani mengatakan tidak
adalah pria yang sudah selesai dengan drama approval. Kata Marcus Aurelius, asalkan kau melakukan apa yang benar, sisanya tidak masalah. Kamu sadar, setiap iya yang tidak kamu maksud adalah pengkhianatan terhadap waktumu sendiri. Setiap kali kamu gak enakan, kamu sedang membiarkan dunia mendikte kamu. Dan ini bukan tentang jadi keras kepala. Ini tentang jadi solid, karena kamu tahu nilai dari perhatianmu. Waktumu bukan untuk dibuang, fokusmu bukan untuk direbut. Energi kamu bukan untuk disedot orang yang gak tahu cara menghargainya. Pria yang seperti ini tidak perlu terlihat galak atau dominatif. Justru sikapnya tenang, tapi ada tembok tak terlihat yang membuat orang otomatis segan. Wanita juga merasakan ini. Mereka tahu mana pria yang bisa ditarik ke sana kemari demi perhatian, dan mana pria yang tetap di jalurnya meski ditarik emosi, kode, atau rayuan. Itu kamu. Kalau kamu sudah bisa bilang tidak tanpa defensif. Dan itu bukan ketidaksopanan, itu kekuatan batin. Dan pria yang kuat dari dalam selalu terlihat berwibawa dari luar. Keempat, kamu tidak mencari validasi tapi memberikan nilai. Saya pernah ada di fase hidup yang isinya cuma pencapaian, angka, dan aplaus. Dan saya pikir itu semua bikin saya lebih diakui. Tapi ternyata, semakin saya mencari validasi, semakin saya hampa. Sampai suatu saat saya sadar, ada pria yang nggak peduli dilihat siapa selama dia tahu apa yang dia bawa ke meja. Dan anehnya, justru pria seperti itu yang paling disorot. Kenapa? Karena pria yang tidak minta dilihat adalah pria yang layak diperhatikan. Jangan mencari pengikut, carilah kebenaran. Dan jika orang-orang mengikuti itu pilihan mereka, kamu mulai jadi pria yang gak butuh upload segala pencapaian di Instagram biar dianggap keren. Kamu gak butuh nanya, aku keren gak? Biar dibilang keren. Karena kamu tahu, yang kamu bawa ke dunia ini bukan pencitraan, tapi kontribusi. Dan yang menarik, saat kamu mulai hadir bukan untuk diakui, tapi untuk menghidupkan ruang, maka kamu bukan lagi sekadar jadi cowok, kamu jadi sumber gravitasi. Orang akan berkata, gue gak tahu kenapa, tapi kalau dia ada, gue merasa yakin. Gue nyaman sama dia, padahal dia gak banyak omong. Dia gak nunjukin semuanya, tapi justru itu yang bikin penasaran. Itulah daya tarik dari pria yang tidak sedang menjual diri, tapi sedang memberi nilai. Dan pria seperti ini bisa jadi siapapun, asal dia berhenti bermain di panggung pencitraan dan mulai berdiri di panggung kontribusi. Gak heran kalau kamu akhir-akhir ini merasa lebih puas melihat orang lain sukses karena bantuanmu, daripada sekadar ingin dipuji. Itu tandanya kamu bukan lagi pria yang butuh spotlight. Kamu adalah sumber cahaya itu sendiri. Tanda berikutnya, kita akan bahas misi pribadi, sesuatu yang jauh lebih seksi daripada sekadar pencapaian atau status sosial. Kelima, kamu punya misi pribadi yang jauh lebih besar dari egomu. Kamu tahu apa yang membedakan pria yang dikejar dunia dan pria yang kehilangan dirinya sendiri di tengah dunia. Arah, karena pria tanpa misi adalah pria yang mudah dikendalikan. Bisa dikendalikan oleh wanita, oleh pekerjaan, oleh opini, atau oleh standar-standar kosong yang viral di media sosial. Tapi saat kamu punya misi, bukan ambisi kosong, tapi panggilan jiwa, kamu mulai hidup dengan kompas batin. Seperti kata Marcus Aurelius, hidupmu akan lebih berarti jika kamu tahu untuk siapa dan untuk apa kamu bangun setiap pagi. Dan yang menarik, kamu gak perlu teriak soal itu. Kamu gak perlu nyebut misi kamu di bio Instagram. Kamu gak perlu sounding ke semua orang. Tapi, orang bisa merasa bahwa kamu bukan pria sembarangan. Karena langkahmu tidak tergesa, tapi jelas. Karena kamu gak ngemis peluang, tapi menciptakannya. Dan bahkan saat kamu belum sampai di sana,
Belum kaya, belum viral, belum sukses di mata dunia. Kamu tetap terlihat lebih menarik daripada pria yang sudah sukses, tapi kosong. Kenapa? Karena pria yang hidup dengan arah, memancarkan keteguhan. Dan keteguhan itu lebih menarik daripada status. Kamu mulai sadar bahwa hidup bukan tentang jadi pria terkaya di ruangan, tapi jadi pria yang paling punya tujuan di ruangan itu. Bahkan kalau kamu belum tahu bentuk akhirnya, kamu sudah mencium jejaknya, dan kamu sedang jalan ke sana. Kamu bukan sibuk mengejar validasi, kamu sedang membangun legasi. Dan saat kamu mulai melakukan hal-hal yang bukan demi likes, bukan demi dianggap keren, tapi demi misi yang kamu tahu penting meski belum dimengerti orang lain, itu titik di mana kamu berubah dari cowok baik jadi pria bernilai. Keenam, kamu tidak terintimidasi oleh pria lain yang lebih sukses atau ganteng. Jujur, ini jadi penyakit banyak pria modern. Scroll media sosial, lihat cowok lain yang punya six-pack, punya mobil sport, punya istri cantik, lalu tiba-tiba merasa, gua kalah. Padahal, itu semua bisa jadi bukan standar hidup yang relevan buat kamu. Kalau kamu sudah bisa scroll medsos tanpa iri, tanpa membandingkan, dan tanpa merasa tertinggal, itu bukan apatis. Itu tanda bahwa kamu sedang waras. Kamu tidak punya kewajiban untuk menjadi seperti yang dunia harapkan. Karena kenyataannya, sukses itu bukan satu bentuk, kegantengan itu bukan satu tipe, dan hidup bukan lomba. Standar yang kamu pakai hari ini, apakah benar-benar milikmu? Atau kamu cuma ikut memakai penggaris yang dikasih orang lain? Dan yang lebih dalam, kalau kamu tidak lagi merasa rendah saat melihat pria lain yang lebih berprestasi, lebih mapan, atau lebih keren, itu tandanya kamu tidak hidup dari insecurity, tapi dari intensi. Kamu mulai bisa bilang dalam hati, gue respect dia, tapi jalan hidup gue bukan dia, dan itu nggak bikin gue kurang sebagai pria. Itu kalimat yang powerful, karena pria yang tidak terintimidasi adalah pria yang aman untuk dirinya sendiri, dan karena itu juga aman untuk orang lain. Perempuan merasakan ini secara intuitif. Mereka bisa bedakan pria yang bersaing secara diam-diam dengan semua pria lain, dengan pria yang tenang, solid, dan tahu bahwa dia sedang berjalan sesuai kapasitas dan arah dirinya. Dan tebak apa? Pria yang tidak perlu menjadi siapa-siapa adalah pria yang akhirnya jadi diri seutuhnya. Dan itu lebih berbahaya dari semua branding dan flexing yang bisa kamu beli. Ketujuh, kamu lebih fokus mengendalikan diri daripada mengontrol orang lain. Ada masa di mana saya berpikir, untuk bisa dihormati, saya harus bisa mengendalikan orang lain, harus jadi yang paling dominan di ruangan, harus bisa bikin semua orang dengar dan ikut kata-kata saya. Tapi nyatanya, itu bukan kepemimpinan. Itu manipulasi yang dibungkus ego. Epictetus pernah bilang, hanya ada satu jalan menuju kebebasan sejati, kekuasaan atas diri sendiri. Dan di situ saya sadar, kekuatan seorang pria bukan di seberapa keras dia menekan orang lain, tapi seberapa tenang dia bisa menahan dirinya sendiri. Kamu tidak lagi sibuk mikirin, kenapa dia nggak nurut? Kenapa dia nggak ngikutin cara saya? Kenapa mereka nggak paham saya? Karena kamu tahu, semakin kamu ingin kontrol orang lain, semakin kamu kehilangan kontrol atas dirimu sendiri. Dan di titik itu, kamu mulai memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena menang terhadap ego sendiri. Kamu mulai sadar bahwa kamu nggak perlu meyakinkan semua orang. Kamu nggak perlu menjelaskan semuanya. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu tetap pada prinsipmu. Dan yang aneh tapi nyata, saat kamu semakin stabil, orang-orang di sekitarmu ikut menenangkan diri. Saat kamu hadir dengan integritas, orang lain mulai ikut menjaga sikapnya. Itu daya tarik maskulin yang sulit dijelaskan, tapi sangat terasa.
Pria seperti ini memimpin tanpa suara. Dia tidak perlu jadi pemimpin yang teriak, karena kehadirannya sendiri sudah seperti arah kompas. Dan kamu tahu kamu mulai jadi pria seperti ini. Saat kamu tidak marah saat dikritik, tidak defensif saat ditolak, dan tidak berlebihan saat dihargai. Kedelapan, kamu tidak mengejar wanita, tapi kamu juga tidak lari dari cinta. Ini topik sensitif, karena banyak pria salah paham soal maskulinitas dan cinta. Sebagian jadi terlalu agresif, mengejar validasi lewat wanita, menggantungkan harga diri pada jumlah like dari perempuan. Menyamar jadi sosok ideal demi bisa dipilih. Sebagian lagi malah lari dari cinta, menyendiri, menutup hati, mengklaim diri sebagai lone wolf, padahal aslinya takut terluka lagi. Tapi kalau kamu sekarang sudah bisa berjalan tanpa lapar perhatian, tanpa menjual jati diri, tanpa jadi badut demi cinta, tapi juga tetap membuka ruang untuk kasih, menyambut cinta kalau itu datang tanpa rasa takut, itu tandanya kamu sudah selesai dengan luka lama dan siap membangun cinta yang dewasa. Cinta sejati tidak tergantung pada yang dicintai, tetapi berasal dari yang mencinta. Kamu tahu, cinta bukan hadiah, cinta bukan status. Cinta adalah refleksi dari kualitas hidup yang kamu bangun sendiri. Kamu tidak perlu mengejar wanita, karena wanita akan merasakan arah hidupmu, dan mereka akan tertarik bukan pada apa yang kamu katakan, tapi pada siapa kamu sebenarnya. Pria yang menarik bukan pria yang sibuk merayu, tapi pria yang hidupnya sendiri sudah penuh makna, stabil, dan menginspirasi, dan wanita bisa melihat itu. Bahkan sebelum kamu membuka mulut, kamu jadi pria yang tidak kehausan afeksi, tapi juga tidak kaku terhadap cinta. Kamu membuka diri dengan sadar, bukan demi eksistensi, tapi karena kamu tahu, cinta yang sehat itu bukan pengisi kekosongan, tapi pelengkap dari kehidupan yang sudah utuh, dan pria yang sudah utuh selalu lebih memikat daripada pria yang sibuk mencari pengakuan lewat hubungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tanda paling penting yang akan membuat semua tanda-tanda sebelumnya terasa masuk akal. Dan di akhir nanti, kamu akan melihat dirimu sendiri dari sudut yang belum pernah kamu sadari sebelumnya. Kesembilan, kamu sudah berdamai dengan sisi gelapmu dan tidak lagi malu karenanya. Ada momen dalam hidup saya di mana saya mencoba menjadi pria sempurna, selalu positif, selalu tenang, selalu kuat. Tapi diam-diam, saya takut dilihat gagal. Takut ketahuan kalau saya pernah jadi pengecut. Takut kalau orang tahu, saya pun pernah iri, pernah manipulatif, pernah hancur secara emosional. Dan disitulah, saya sadar satu hal penting. Pria menarik bukan pria yang sempurna, tapi pria yang utuh. Kamu bisa tahu kalau kamu sudah jadi pria yang benar-benar menarik secara dalam. Saat kamu tidak lagi malu dengan sisi gelapmu, kamu nggak sibuk menutupi trauma masa kecilmu. Kamu nggak sibuk memoles diri biar kelihatan flawless. Kamu nggak panik saat ada orang tahu kamu pernah gagal, salah jalan, atau bahkan berdosa. Karena kamu tahu, itu semua bagian dari proses menjadi kamu yang hari ini. Pria sejati bukan yang nggak punya luka, tapi yang berani buka luka itu, bersihkan, dan tetap berdiri dengan kepala tegak, bukan untuk cari simpati, tapi untuk kasih inspirasi diam-diam, bahwa luka bisa jadi seni kalau kamu tahu cara mengubahnya jadi kekuatan. Nietzsche pernah menulis, seseorang harus memiliki kekacauan dalam dirinya untuk melahirkan bintang yang menari. Dan kamu, kalau hari ini kamu sudah bisa melihat dirimu sendiri, dengan segala kekacauan, segala ketakutan, segala bekas luka, dan tetap bisa bilang, gue tetap memilih jadi diri gue. Itu adalah daya tarik yang tidak bisa dikalahkan oleh wajah tampan, jabatan tinggi, atau harta segunung. Kenapa?
karena kamu sudah tidak bisa diatur oleh rasa malu. Dan pria yang tidak bisa diatur oleh rasa malu adalah pria yang tidak bisa dimanipulasi oleh dunia. Jadi kalau kamu merasa belum cukup maskulin, belum cukup keren, atau belum punya karisma, saya ingin kamu ingat satu hal ini. Daya tarik sejati bukan sesuatu yang kamu tambahkan, tapi sesuatu yang kamu bersihkan dari debu. Karena sebenarnya, itu sudah ada di dalam dirimu. Semua tanda yang kita bahas tadi, dari refleksi diri, independensi emosional, kemampuan berkata tidak, sampai keberanian menghadapi sisi gelapmu, itu bukan teknik, itu jejak evolusi mental. Dan setiap kali kamu merasa rendah diri, merasa tidak cukup sebagai pria, merasa minder dengan pria lain yang terlihat lebih sukses, lebih punya segalanya, gunakan ini sebagai anchor mindset kamu. Saya tidak butuh jadi pria sempurna. Saya hanya perlu terus jadi pria yang utuh, karena keutuhan adalah magnet terkuat. Sekarang giliran kamu, tulis di komentar. Tanda keberapa yang paling kamu rasakan dalam hidupmu sekarang? Dan jangan lupa, klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jika kamu masih ingin belajar hal lainnya, video di layar sudah saya siapkan untukmu. Sampai ketemu di sana. Dan ingat, kamu nggak perlu jadi pria yang disukai semua orang. Cukup jadi pria yang berdamai dengan dirinya sendiri. Itulah kekuatan yang sesungguhnya.